Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi Ibu. Apa kabar? Baik Ibu. Ibu juga apa kabar? Sehat kok Ibu? Alhamdulillah, Ibu sehat juga. Ya, baik. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Sebelum itu, Ibu meminta kepada adik-adik salah satu untuk membacakan doa pada pertemuan kita hari ini sebelum kita memulai materinya ya. Saya Ibu. Ya, Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman dan Ibu, sebelum kita melakukan layanan kita pada hari ini, izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu dalam Islam. Saya minta untuk teman-teman untuk menyesuaikan tata cara beribadah sesuai agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik, terima kasih Adik Samrin. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja kepada materi yang akan Ibu bawakan pada pertemuan dengan kelompok ini ya. Sebelum itu, terima kasih. Jadi topik yang hari ini Ibu akan menjelaskan yaitu tata cara beribadah yang baik. Sebelum itu, apakah adik-adik tahu pengertian ibadah itu apa? Apa itu ibadah? Saya Ibu, saya tahu Ibu. Baik, silakan. Baik, ibadah itu salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang umat yang punya agama ataupun seorang individu yang punya agama dan melakukan sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Contohnya seperti agama Islam, harus sholat, harus berpuasa, dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan agama ataupun religius. Itu dari saya, Bu. Ya, baik. Dari Adik Samrin menjelaskan tadi itu sudah betul, kita menjalankan puasa, beribadah, sholat. Menurut adik-adik yang lainnya gimana? Jadi baik, Ibu langsung saja ya. Jadi pengertian ibadah itu mempunyai arti seperti taat, tunduk, memperhambakan diri, menyembah, doa, dan sebagainya. Dan secara umum itu ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah juga ini mempunyai perilaku tunduk melaksanakan perintah Tuhan dengan kesadaran hati dan pikiran. Dan beribadah ini mempunyai tujuan ya adik-adik. Jadi tujuan beribadah itu untuk mengingat dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala atau memuliakan Tuhan. Namun perlu ditekankan bahwa kemuliaan dan keagamaan itu tidak bergantung sedikit pun pada kemuliaannya dan pengakuan makhluknya, karena Tuhan itu tidak bergantung pada penciptanya dan bebas dari segala kebutuhan, tetapi manusia itu membutuhkan bentuk-bentuk peribadatan yang berulang untuk menjaga hubungan dengan Tuhannya. Dan beribadah ini mempunyai tujuan pokok beribadah ya, yaitu yang pertama untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat dalam setiap keadaan agar mencapai derajat yang lebih tinggi atau mencapai takwa. Yang kedua itu agar terciptanya suatu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, yang artinya itu manusia tidak terlepas dari disuruh dan dilarang, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, maka berlakulah pahala dan siksa. Itulah yang dinamakan beribadah. Dan cara beribadah itu pada dasarnya macam-macam menurut perbedaan agama dan waktu. Semuanya itu
disyaratkan untuk mengingatkan manusia kepada kekuasaan yang maha agung dan kepada kerajaannya yang maha tinggi. Dan juga meluruskan akhlak yang tercela dan membersihkan jiwa kotor di dalam manusia. Contohnya kalau di dalam agama Muslim, agama Islam itu sholat, sedekah, memberi zakat, gitu. Dengan mendirikan sholat 5 waktu itu dengan tepat, maka bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu adik-adik. Cara melaksanakan sholat ini kalau dari yang Muslim seperti ibu dan teman-teman yang Muslim itu pasti sudah tahu cara melaksanakan sholat yang benar itu. Pertama, kita harus mensucikan diri ya dari najis, sesuatu yang najis, yang kotor itu kita mengambil air wudhu untuk mensucikan diri. Setelah dari mensucikan diri mengambil air wudhu, maka kita melaksanakan sholat itu kita berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak yang mampu itu seperti orang tua yang umur usia lanjut seperti nenek-nenek, sudah bayi, sudah orang tua itu kalau sudah tidak mampu berdiri, maka mereka melaksanakan sholat dengan cara duduk atau dengan cara tidur. Begitu. Kalau yang masih seperti umuran kita ini masih mampu untuk berdiri. Maka itu selanjutnya ke bawah itu teman-teman yang Muslim pasti sudah tahu cara beribadah sholat yang baik itu seperti apa. Begitupun dengan cara beribadah untuk teman-teman yang non Muslim. Setahu ibu itu kegiatannya seperti berdoa, menyanyi, dan memuji Tuhan dan mendengarkan khotbah dari yang dibawakan oleh pendeta. Yang kedua itu dengan datangnya ke gereja atau bisa saja beribadah di rumah. Terus yang ketiga itu kebiasaan baik, yaitu selanjutnya itu hambatan. Ya baik, jadi beribadah itu pasti saja ada hambatannya. Hambatan-hambatannya itu yang pertama kurangnya kesadaran dalam beribadah. Jadi kita manusia ini pasti ada yang tidak punya kesadaran beribadah, pasti ada yang bermalas-malas. Harusnya kita ini harus punya kesadaran bahwa beribadah itu sangat penting bagi untuk kita. Begitu. Yang kedua itu adanya rasa malas dalam diri. Jadi kita nih pasti punya rasa malas, malas lah, dong tidak pergi. Pasti kita punya rasa dalam diri ini pasti rasa malas ini pasti lebih besar. Maka itu kita harus melawan rasa malas dalam diri kita. Yang ketiga itu kurangnya efisien waktu. Itu pasti dalam diri kita itu pasti masih main-main dengan waktu, masih mengundur-undur waktu. Yang keempat itu kurangnya niat. Kurangnya niat itu pasti kita punya dalam diri itu tidak punya niat untuk beribadah. Contohnya mau sholat tapi tidak punya niat sama sekali untuk sholat, mesti dengan paksaan. Pasti adik-adik pasti pernah merasakan seperti begitu. Yang kelima itu lingkungan yang di sekitar. Kalau lingkungan sekitar itu masyarakat teman-teman, kalau jarang melaksanakan beribadah, pasti kita juga malas, pasti kita juga ikut kebiasaan-kebiasaan mereka untuk tidak melakukan beribadah. Dan yang keenam itu terlalu keasikan bermain HP. Kalau sudah pegang HP, pasti teman-teman juga merasakan. Kalau sudah pegang HP, pasti sudah malas untuk melakukan sesuatu, malas untuk beribadah. Pasti teman-teman juga merasakan seperti itu. Jadi diri dari atas ini ya. Jadi setelah Ibu menjelaskan tata cara beribadah ini, apakah teman-teman, adik-adik yang masih kurang paham atau ingin bertanya, Ibu persilahkan.
Sudah paham, Ibu. Oke, baik. Kalau adik-adik sudah paham semuanya, jadi Ibu akan menjelaskan kesimpulan sedikit ya. Jadi kesimpulannya itu ibadah ini merupakan hal yang penting bagi kita yang bagi pemeluk agama. Ibadah ini menjadi suatu yang sakral yang harus kita jaga dan dilestarikan. Dan ibadah ini menjadi cara untuk manusia berkomunikasi dengan Sang Penciptanya. Namun pada praktiknya terdapat perbedaan yang dilakukan manusia dalam menunaikan ibadah tersebut. Masyarakat yang melakukan praktik ibadah ini menyesuaikan dengan keyakinan yang dia miliki dan dasar hukum yang ia pegang sebagai acuan dalam mengamalkan dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini terjadi karena pengambilan dasar hukum yang berbeda ya. Namun hal ini tidak menjadikan sebagai celaan atau ada kontrak pro dan kontrak begitu ya antara satu sama lain. Jadi perbedaan ini membuat satu sama lain menjadi saling mengerti dan saling memahami perbedaan yang diambil oleh setiap manusia. Baik. Ibu hanya menjelaskan tata cara beribadah yang baik. Adik-adik, nanti Ibu bagikan link evaluasi dalam grup kelas kita ya. Nanti adik-adik bisa isi. Lalu nanti ada pertemuan selanjutnya di minggu depan. Nanti adik-adik bisa bergabung juga. Baik, sekian dan terima kasih. Sebelum itu, Ibu meminta salah satu teman untuk menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Baik Ibu, saya akan berdoa Ibu. Sebelum itu teman-teman, pertemuan kita pada hari akan berakhir. Izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illa alladzina amanu bis-solihati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Amin. Baik, terima kasih untuk Adik Samrin. Maka setelah pertemuan hari ini Ibu tutup ya. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam, Ibu.